Oke, halo dulur Kanatia. Sebelumnya selamat malam, pagi, siang, sore mungkin nanti teman-teman nggak tahu kapan nontonnya atau dengerinnya. Tapi balik lagi di Dinamika Diskusi dan Bertanya dari IPMK. Program kerja dari Media dan Komunikasi IPMK yang kedua dan mungkin ini yang kedua dan yang terakhir dengan narasumber yang hebat. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amila. Aku mahasiswi BKUNY dari staf media dan komunikasi tentunya. Nah boleh dong, karena tadi aku yang udah kenalan, singkat aja ya, biar nanti pertanyaannya banyak. Mungkin perkenalan dari aku sama dari proker aku singkat aja. Jadi sekarang dari AA-nya sama AA-nya. Coba dulu. Karena ini kan judulnya antara skripsi dan profesi, mungkin dari yang skripsi dulu. Oke. Perkenalkan, panggilan aja ya, mungkin nama saya Jaki gitu. Sekarang kebetulan saya semester 8, sedang garap skripsi juga, dan kebetulan magang juga di Kita Bisa sebagai sosial media spesialis. Waduh, keren banget. Berarti konten creator gak? Konsep. Oh, konseptor. Oke, kalau A. Halo semuanya, perkenalkan, aku Dava, alumni IPMK angkatan 2019. Dulu kuliahnya di UPN, Veteran Yogyakarta. Kalau sekarang, jurusannya informatika. Sekarang aktivitasnya, kebetulan kerja jadi software developer di salah satu perusahaan IT di Jogja. Keren sekali. Tadi jurusan apa kira-kira? Lupa tadi, saya kuliah di ISI Yogyakarta, jurusan Tata Kelola Seni, fakultasnya Seni Rupa Desain. Nah, kerennya. Tepuk tangan dulu noh nanti ya. Sambil nonton sambil tepuk tangan karena kita punya dua narasumber hebat. Nah, sebelumnya tadi udah di-spill sedikit terkait tema kita, jadi antara skripsi dan profesi. Jadi hari ini hadir nih mahasiswa akhir yang udah magang. Nah, yang udah mau ini ya, udah beralih mau ke profesi ya. Nah, di sini ada Azaki dan di sini yang sudah berprofesi ada Adafa gitu. Nah, makasih ya udah mau hadir ya. Boleh ya kita lanjut ke pertanyaan? Oke. Pertanyaan pertama, kabarnya baik berarti. Alhamdulillah, sehat baik. Kalau ada Pak? Sama dong, baik. Alhamdulillah. Berarti abis magang juga nggak hari ini? Ya, hari ini kebetulan baru aja pulang jam 6 tadi, kebetulan pulang terus langsung berangkat ke sini. Bohong nggak tapi. Serius. Kalau ada Pak sendiri gimana? Kalau hari ini kebetulan WFH. Oh, oke di, berarti. di kosan aja. Oh, lagi nyantai berarti. Oke. Tapi berarti sibuknya sekarang yang ini skripsian sambil magang, Ya, yang ini betul. bekerja aja. Ya. Oh, gitu. Oke. Sebelumnya nih, karena kan Azaki sama Adafa tuh dari Kuningan. Kira-kira kalau mengingat perjalanan kalian nih, kan udah bertahun-tahun dong. Apalagi Azaki sekarang Adafa sekarang kerjanya di sini. Sudah bertahun-tahun. Kalau mengingat perjalanan selama di Jogja, apa sih yang paling berkesan buat membentuk cara kalian berpikir akan masa depan itu? Ya, Sulit juga ya. berat juga ya. Oke. kira-kira coba dulu yang jawab. Perjalanan yang paling berkesan dan bikin membentuk pola pikir kita deh. Yang ini dulu kali, yang baru. Kalau aku sih ya Berarti ini udah lama ya. pastinya banyak ya, kayak culture shock pertama kali kuliah gitu, ketemu orang banyak gitu, latar belakangnya beda-beda. Itu juga ngebentuk diri aku sendiri ya, kayak oh ternyata orang tuh punya hobi dan jalannya masing-masing gitu, dan mereka memperjuangkan ya yang disebut fashion itulah. Terus lama kelamaan juga kan lihat Fashion. link Iya ya, ada perbedaan ya antar fashion. Iya, fashion. Oh, kira lagi ngomongin baju. Ya abis itu ya makin kita ketemu banyak orang, dan saya juga sempat lihat cutting saya gitu, beliau magang, meskipun ya lulusnya lumayan nambah gitu, tapi beliau nyiapin karirnya juga, jadi saya juga kepantik gitu, kayak oh iya, kayak kalau misalkan cuma kuliah doang bisa-bisa berabe nih dunia kerja kayak itu. Akhirnya mutusin buat ikut program-program magang. Abis itu ya jadi keterusan gitu, suka sama magang, jadi magang terus sampai sekarang. Oke, tapi nggak ganggu kuliah ya? Apa jadi ikutan telat juga? Di organize lah, di imbangi lah waktu antara kuliah sama magangnya kayak gitu. Oke, baik. Kalau ada apa sendiri? Kalau aku ya, momen. Kebetulan kan aku
angkatan COVID ya. Jadi sebenarnya nggak punya banyak waktu eksplorasi di Jogja sebetulnya. Kayak di tahun kedua berarti udah harus balik ke Kuningan, habis itu kuliah online. Jadi sebenarnya aku lebih banyak ngurus organisasi sebenarnya daripada kuliah. IPMK Iya, ngurus. Berarti mengabdi untuk IPMK ya. Oh. ya karena emang ya tahu sendiri lah kondisi saat kuliah online itu kayak gimana kan ya. Kita juga nggak bisa yang terlalu fokus atau gimana segala macam. Kebetulan aku juga saat itu jadi pengurus IPMK karena semuanya di Kuningan, jadi banyak banyak proker dan lain segala macam. Akhirnya sibuknya sama itu. Nah, jadi kalau selama kuliah, kalau ditanya momen momen apa gitu, momen yang paling diingat ya COVID. IPMK sebenarnya. Wah. Karena habis COVID itu kan berarti aku semester berapa ya? Semester iya 5 6 itu kan udah mulai KKN, udah segala macam, udah mulai masuk semester akhir kan. Jadi kayak udah jarang ke kampus juga. Jadi yang diingat ya momen kehidupan di asrama aja sih kalau aku. Berarti itu juga yang ngebentuk pola pikir masa depannya, titik baliknya dari situ juga. Betul. Karena waktu itu aku juga kan ngejabat jadi ini ya, sekretaris jenderal waktu itu. Nah, enggak sorry. Yang yang maksa aku buat bisa harus tinggal di asrama waktu itu. Yang walaupun sebenarnya itu bisa dibilang aku tuh dulu paling nggak bisa gitu kalau tinggal Bareng-bareng. ya bareng-bareng. Tapi entah kenapa malah itu gitu yang sekarang malah jadi jadi momen yang kalau Jogja ya ingetnya itu gitu. Kalau aku itu Tinggal bareng juga kan waktu itu? Iya, sempet. Wah, berarti yang diingat Azaki juga ada nih kayaknya diingetannya ya. Ya kan Jaki baru-baru. ya, di pas tinggal di asrama itu juga ketemu kating-kating itulah yang seenggaknya ngelihat antara kating yang fokus akademis dulu, ada yang ngimbangin, ya Betul. itu juga kan Berbagai mempengaruhi macam kayak gitu. bisa lihat macam-macam orang lah. Nah, kalau Azaki kan tadi dipantiknya semangatnya dari Adafa. Kalau Adafa, Emang ya? iya tadi dia bilang katanya dari cutting. dari cutting. Nah, cuttingnya kan kalau ngelengok dikit gitu ya. Nah, kayaknya dari Adafa nih bisa semangat buat lulus dan bekerja. Karena katanya kan tadi sempat dibilang meskipun lebih panjang dikit katanya ya. Kira-kira Adafa gimana? Kan mungkin aku juga sempat denger nih, katanya kan rada telat ya. Nah, kenapa bisa jadi semangat lagi akhirnya sekarang juga kan berprofesi gitu? Kalau urusan ngomong skripsi ya ini, kuliah berarti. Sebenarnya jujur aku tuh dulu tuh orangnya ini ya, kayak go with the flow aja gitu. Kayak apa? Jadi kayak ngikutin arus saja. Jadi saat itu ya pikiranku udah terlanjur jadi pengurus segala macam, ya udah jalanin aja. Nah, jadi sebenarnya nggak ada, bahkan aku sampai nggak punya ekspektasi bahwa nanti kerja tuh bakal kayak gimana. Awalnya tuh kayak gitu. Tapi setelah jadi pengurus, nah itu tuh mulai kebentuk tuh kira-kira kayak ekspektasi sebenarnya aku habis ini pengennya ngapain sih gitu. Karena kan saat berbenturan dengan kepengurusan itu, akhirnya kan aku jadi tahu kayaknya nanti kalau udah kerja pengennya kayak ke arah mana gitu. Karena kan ya mau nggak mau saat jadi pengurus kan ngelakuin banyak hal ya, mulai dari ngurus ini ngurus itu, ketemu orang ini ketemu orang itu. Jadi di situ mulai kayaknya aku lebih lebih minatnya ke arah sini deh gitu. Saat itu aku mutusin buat di situ aku dapat insight bahwa kayaknya aku emang lebih cocok untuk jadi orang teknis. Aku lebih cocok untuk jadi ya bukan seorang yang yang bisa dibilang konseptor segala macam. Nah, setelah itu akhirnya mutusin buat nah bahkan di situ aku
belum mikirin kuliah sama sekali. Ya udahlah, aku lebih mikirin gimana nanti habis kuliah. Nah, akhirnya saat itu setelah selesai pengurus, aku mutusin buat ikut magang. Sebenarnya bukan magang sih, studi independen. Karena kan waktu itu sekarang udah nggak ada tuh programnya MSIB, Oh. magang merdeka dan studi independen. Berarti AA alumni MSIB. Iya. Keren sekali. Wah. Itu pertama kali aku ikut MSIB yang bener-bener fokus ke disiplin ilmu yang aku tekuni selama kuliah, IT. Nah, akhirnya di situ mulai apa ya? Mulai bisa ngebayangin lah, oh ternyata kerja IT itu kayak gini. Dan mulai ada minat tuh di situ. Nah, setelah ada minat segala macam, akhirnya aku bisa nentuin nih ke depannya bakal gimana. Akhirnya setelah MSIB itu aku coba apply magang di salah satu perusahaan IT. Habis itu nah ini nyambung juga nih. Karena waktu itu apply magangnya karena aku masih kuliah kan. Nah, saat itu benar-benar bukan nggak fokus sih, kayak lebih prioritasin cari pengalaman. Akhirnya nggak kerasa magang itu gampang sih. Magang aku waktu itu berapa bulan ya? Kayak sekitar 6 bulan. Habis itu langsung ditawarin untuk freelance di sana. Nah, sampai akhirnya nggak kerasa ternyata aku udah semester berapa waktu itu? 10 kayak. Wah. Nggak kerasa. Iya, semester 10 waktu itu. Nah, di situ baru berubah lagi prioritas aku. Kalau aku belum lulus nanti nggak bisa lanjut ke jenjang selanjutnya di pekerjaan. Akhirnya dari situ aku banting setir lagi tuh, balik lagi kuliah. Habis itu fokus, lulus, baru kerja lagi. Jadi kalau aku sih lebih lebih coba fokus ke hal yang kira-kiranya Prioritas. kira-kiranya yang bisa aku lakuin aja dulu gitu. Selagi itu bermanfaat dan selagi itu bermanfaat dan ada untungnya buat aku gitu. Karena tapi ini tergantung juga ya, karena untungnya waktu itu juga habis magang kan dapat kerja. Jadi untuk urusan kuliah sebenarnya akhirnya kan nggak istilahnya nggak terlalu dituntut sama orang tua, karena aku juga kan bisa cicil sedikit-sedikit dari kerjaan aku gitu. Jadinya ya gitu, jadi bisa bisa ini sedikit lah gitu. Oke, tadi diceritain keren banget sih. Dari awal sampai akhirnya lulus ya, iya sangat panjang. Gak apa-apa, itu nanti insight banget buat temen-temen yang dengerin juga. Tadi kan udah disempet dijelasin juga ya tentang dunia kerja dan dunia perkuliahan. Kalau Azaki gimana? Dunia kerja menurut Azaki apa? Sebenarnya gini ya, kayak aku kan sempat magang juga di semester kemarin, semester 7. Cuma di magang yang pertama tuh mungkin karena aku kurang rasa relate gitu sama tugasnya, mungkin karena magangnya banyakan juga. Jadi aku ngerasa perlu magang lagi. Nah, di magang yang sekarang baru ngerasain oh kayak gini gitu dunia kerja gitu, ketemu orang dari departemen yang berbeda kayak gitu, terus jadi tahu istilah-istilah keren kerjaan kayak gitu, yang bahasa Inggris. Apa coba contohnya? Kayak tadi passion. Iyalah gitu. Ya pokoknya ada Passion apa ya? kayak ada dari kesibukan orang gitu di satu departemen, terus harus tetap meeting sama departemen lain, harus ngerjain target mereka juga, tapi harus koordinasi dengan tim juga. Jadi kayak oh ini loh yang dirasain dari magang tuh. Jadi mungkin kedepannya karena aku udah ngerasain magang, mungkin aku ngerasa di dunia kerja mungkin gak bakal sekaget itu. Mungkin ya pasti adalah culture shocknya atau kagetnya dikit-dikit, tapi karena magang ini mungkin aku ngerasa dunia kerja tuh ya kalau sekarang kayak ngelanjutin magang tapi dengan tugas, dengan kewajiban sebagai pekerja tetap ya tentunya, kayak gitu. Mungkin
rutinitasnya akan tetap sama dari anak magang, karena aku juga masuk sama kayak teman-teman yang kontrak atau yang udah jadi pegawai tetap. Kebetulan aku masuk jam 9, pulang jam 6 sore, lebih tepatnya maghrib sih ya, menyesuaikan waktu maghrib. Eh, Itulah mungkin gak cuma dari sisi teknis, tapi kayak kebiasaan di dunia kerjanya juga jadi adalah bayangan sedikit gitu. Tadi kan berarti kalau ada Fani teknis ya, menyukai hal-hal yang teknis. Kalau Zaki ini apa konseptor tadi katanya. Itu dulunya keren sih, dan jawaban kalian tuh bikin aku yang masih semester 4 ini berpikir ya, oh ternyata kayak gini ya. So, aku sangat mengapresiasi banget jawaban dari Azaki dan Adafa. Tapi berhubung aku semester 4 nih, menurut kalian yang satu udah kerja, yang satu juga menuju kerja. Nah, kuliah tuh penting nggak sih? Siapa dulu nih? Gantian mungkin. Mau siapa dulu? Siapa? Terserah, ada apa dulu? Ganti aja. Ya pastinya penting ya, karena mau segimana kita jago di suatu bidang gitu, kalau misalkan kuliah kita gak selesai, mungkin akan ada hambatan kayak gitu. Misalkan aku magang nih, terus kinerjaku di tempat magang bagus, tapi pas tempat magangku pengen ngerekrut aku sebagai karyawan tetap atau karyawan kontrak, terhalang dari persyaratan akademis kayak gitu. Nah itu juga kan salah satu apa sih, hal yang penting gitu dari kuliah. Mungkin di luar ke dunia kerja, di kuliah tuh yang pasti aku ketemu banyak orang yang hebat-hebat, karena di jurusanku juga diisi itu aku bisa ketemu sama orang yang latar belakangnya keluarga seniman, keluarga jurnalis kayak gitu, yang mungkin kalau misalkan aku gak kuliah, kesempatan aku buat ketemu orang-orang dengan latar belakang yang hebat itu berkurang kayak gitu kan. Dengan kita ketemu banyak orang, relasi kita nambah kayak gitu kan. Yang tadi juga dengan kita ketemu orang dengan kegiatan yang berbeda atau kemampuan yang berbeda, kita jadi kepantik nih, lah masa kita begini doang gitu, tidur mulu kan. Nah itulah mungkin eh, penting untuk dunia kerja, dan penting juga untuk kesadaran kita, relasi kita kayak gitu. Keren sekali Azaki ini jawabannya ya, panjang dan ternyata berbobot nih kelihatannya. Coba ada apa tambahin kira-kira kenapa penting, apalagi buat sekarang udah kerja nih, kira-kira sepenting apa sih? Mungkin ini nyambung ke dunia kerja juga ya. Soalnya kalau menurut aku sendiri ya, pribadi, aku melihat dunia kerja ini itu kayak bukan suatu suatu hal yang bakal kita lalui. Tapi dunia kerja ini lebih ke cerminan dari apa yang kita lakuin sekarang gitu. Kayak keputusan-keputusan yang kita ambil sekarang, eh, apa ya? Ya keputusan, terus misalnya kita ngarahin hidup kita tuh mau gimana sih gitu loh. Sebenarnya itu yang bakal jadi dunia kerja kita sekarang. Kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya tuh kita tuh punya mungkin bisa dibilang punya kuasa gitu dalam ngedesain dunia kerja kita ke depan gitu. Apakah kita mau bikin dunia kerja kita ini misalnya penuh tantangan gitu, atau kita mau pengen ngedesain dunia kerja kita ini ya jadi tempat istirahat gitu misalnya, biar ketenangan gitu, bisa aja. Nah ini nyambung ke kuliah, itu juga akhirnya kenapa kita harus kuliah menurut aku, karena di kuliah kita kan bisa cari banyak pengalaman ya. Kuliah di sini bukan berarti cuma masuk kampus terus masuk kelas dan lain-lain ya, tapi ini aku berbicara soal lingkungan ya kehidupan perkuliahan, mulai dari ya kita bisa ikut organisasi, ikut komunitas segala macam. Nah hal-hal yang kita lakuin di situ sebenarnya itu yang bakal ngebentuk ekspektasi kita dalam dunia kerja sebetulnya. Betul. Membentuk ekspektasi kita dalam dunia Ya, kerja. Wah, biar sesuai dengan ya. yang kita mau. Oke. Kalau aku sih lihatnya kayak gitu. Oke.
Keren banget sih. Ini dua orang ini ternyata kalau diajakin ngobrol serius, wah keren banget ya. Oke, aku amazed banget jujur. Tapi berarti kan penting nih kuliah. Terus kalau misalkan sekarang skill yang sejak awal atau di perkuliahan ada, nah yang sampai sekarang tuh kayaknya ini skill yang paling penting menurut kalian apa? Yang mungkin yang dasar-dasar tuh kayak nge-manage waktu kita ya, manage diri sendiri kayak gitu. Soft skill maksudnya. Soft skill apa hard skill? Hard skill. Dua-duanya. Boleh. Ya mungkin salah satunya itulah, mungkin nge-manage waktu. Manajemen tuh kayak kepake banget lah menurutku. Entah itu manage waktu, nge-manage kerjaan, pastinya kerasa. Terus kita masuk kelas, kita masuk kerja kan itu juga dididik gitu kita untuk disiplin. Mungkin kayak presentasi depan kelas juga bakal kerasa banget gitu, melatih kita untuk public speaking. Ya mungkin skill-skill yang biasanya ada di CV tuh ya emang itu loh yang kepake gitu ya, Oke. kerja sama tim dan sebagainya kayak gitu sih. Udah apa gimana? Oh, jadi Ayang nanya ya. Hostnya siapa di sini? Belum. Oke, tapi sebelum ke Adavan aku pengen nanya dulu dong. Tapi kalau skill buat skripsi yang paling kepake apa? Manage waktu soalnya. Ya kayak karena gini loh. Manajemen prioritas. Yang manage ya penting banget karena aku kan magang Senin sampai Jumat nih. Senin sampai Kamis di kantor, Jumat WFH. Nah, Jumat Sabtu Minggu akhirnya aku pakai buat ngerjain skripsi kan. Nah, itu kan Wah, lebih banyak kok kerjanya ya dibanding. ya kan. Itu kelihatan kalau prioritasnya pekerjaan. Karena kan ada kontrak nih. Kayak gitu. Jadi ya gitulah kepake menurutku apa yang apa sih tadi ya? Skill berarti manajemen itu kepake. Manajemen kepake banget sih Ya, menurutku. oke. Iya, selain yang penting manajemen banget sih kepake banget. Manajemen ini berarti manajemen banget nih. Kan tata kelola seni kan itu juga manajemennya, mungkin bahasa kerennya jurusan aku kan art management. Oh gitu, oke. Kalau dari Adafa gimana kira-kira? Skill apa? Jujur kalau yang paling penting ya menurut aku tetap di soft skill sih. Karena hard skill tuh bisa kita pelajari, bisa kita belajar sendiri tuh bisa kalau hard skill. Mau itu di kelas atau mau itu belajar otodidak lewat ya course online gitu bisa sebetulnya. Tapi yang paling penting sih tetap soft skill. Gimana cara kita bisa benar manajemen waktu, cara ambil keputusan, komunikasi, itu penting banget. Nah itu yang nggak bisa kita belajar otodidak menurut aku. Harus dari pengalaman juga. Betul. Dengan kuliah juga. Bisa lewat kuliah, tapi yang menurutku yang paling ini aku rasain ya, karena aku dapatnya itu di organisasi, komunitas, itu lebih Ngena lebih dapat lebih gitu. ngena. Karena emang saat kita masuk ke dunia pekerjaan kan mereka juga bentuknya kan organisasi juga gitu. Gimana caranya kita bisa ngerti komunikasi, pola komunikasi, segala macam, itu benar-benar kepake banget sih. Setuju sih aku juga ngerasa kalau misalkan soft skill tuh bisa didapetinnya lewat organisasi, lewat yang kayak gitu. Karena kalau di kelas mungkin lebih fokusnya tuh sama prodi kita sendiri, kadang kayak gitu, kayak ya udah pelajaran-pelajaran yang bisa dipelajari lewat teori, mungkin kayak gitu ya. Gitu. Oke, itu makasih loh jawabannya. Tips buat aku. Terus nih, kalau misalkan kan Azaki mau lulus, udah kerja, pernah nggak mengalami tekanan tertentu gitu? Pernah sih pastinya. Siapa dulu, aku dulu? Bebas. Siapa aja yang nyaut duluan? Tekanan mungkin ya pastinya ada tekanan, cuma tekanan itu kan dari mana datangnya, aku kebanyakan sih emang dari diriku sendiri ya. Yang ekspektasiin aku bisa sampai kayak gimana gitu, itu juga jadi tekanan. Tapi ya aku rasa gak ada masalah yang gak bisa selesai gitu. Jadi aku ngerasa
setiap masalah pasti beres, jadi gak pernah ada tekanan yang bener-bener ngebebanin aku gitu. Jadi kayak ada masalah ya udahlah besok juga beres kayak gitu. Jadi Oke. Nah, berarti tadi karena masalah akan selesai besok, jadi ujungnya ya udah aja gitu. Oke, berarti tadi let it flow. kayak lagu Kumon yang kan Logo apa lagu? lagu Kumon. The world full The of, world is coba nyanyiin coba. apa sih gimana liriknya? Ya liriknya gimana cuma but there's always a happy tomorrow katanya kayak gitu. Jadi ya masalah hari ini ya udah besok juga hilang kayak gitu. Pernah les di Kumon? Enggak, cuma itu kan liriknya keren lah menurutku kayak gitu. Kalau aku les Kumon jago matematika dong. Gak masuk seni. Oh iya sih, bener. Aku pernah les di Kumon, kayaknya nggak jadi jago-jago banget. Kasihan Kumonnya ya. Wah, ini bisa nih disponsorin Kumon sekarang juga kayaknya nih. Berarti tapi ada tekanan buat cepet lulus gak? Ada ya pastinya karena aku emang harus lulus semester 8 ya, karena kebetulan beasiswaku cuma sampai semester 8. Jadi ya itu mungkin tekanannya, cuma gak seberat tekanan disuruh lulus orang tua gitu ya mungkin. Karena ya orang tuaku juga Ikut beasiswa. santai aja gitu, kayak biasa aja ya, yang penting beres gitu. Mungkin Malah dari beasiswanya itu. enggak sih ya, mungkin ya itu yang dari diri aku sendiri, kayak oh iya beasiswa tuh harus semester 8 ya, aku harus cepet beres kayak gitu. Cuma ya kalau selain itu sih kayaknya aman-aman aja ya. Oke. Cara mengatasinya juga dengan mikir kalau besok bakal selesai dan dengan Dengerin lagu aja iya, deh, dengerin beres. lagu Kumon tipsnya. Oke. Makasih tipsnya. Oke, nanti kita besok dengerin deh lagu Kumon kalau misalnya lagi merasa tertekan ya. Kalau dari Adafa kira-kira waktu dulu nih pernah nggak ada pressure buat cepet kerja gitu? Pressure ya. Sebenarnya ngomongin pressure nih, tiap orang pressure-nya beda-beda sih ya. Benar. Ada yang emang harus dituntut bisa lulus cepat, ada yang harus dituntut ada yang nyantai, ada yang nggak ada tuntutan sama sekali. Tapi kalau buat aku, jujur kalau tuntutan cepat lulus sih nggak ada ya. Tapi yang aku rasain lebih ke bukan tuntutan sih, ini lebih ke gimana, karena waktu itu kan aku udah bilang tadi kalau aku tuh orangnya ngikuti arus aja gitu kan ya, sehingga aku tuh sebenarnya nggak tahu kan kerja itu nanti kayak gimana apa segala macam. Dulu tuntutannya lebih ke gimana cara mastiin aku bisa bisa pilih kerjaan yang benar aja sih. Makanya akhirnya saat itu kan prioritas aku magang bukan kursus skripsi. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti emang tergantung kita sendiri ya pressure itu. Oke, tapi karena ini yang satu let it flow juga, yang satu juga ngikutin arus jadinya kayak oh ya udah, mungkin semua itu kayak stoik gak sih, tau nggak pemikiran stoik yang kayak semuanya dia udahin gitu. Bagus sih itu. Jadi Ya tapi jangan, ya tetap harus ada ini ya harus- mikirnya kalau nggak mikir nggak bakal selesai itu masalah ya. Oke, tapi berarti Azaki juga ada mikirnya kalau masih mikirin duit semesteran itu. Iya sih. Nggak sampai stres terus. Santai aja. kan beda-beda. Iya kan beda-beda. dia ngejudge ya dia. aku suka loh di second. Dulu aku juga sering upload lagu-lagu Spotify ke IG kayak gitu, lirik-liriknya kan. Sampai sekarang masih ada tahu. Emang nggak boleh ya kalau kayak gitu ya? Ya maksudnya dulu juga aku pernah kayak gitu. Cuma sekarang udahlah beres juga ntar kayak gitu. Gitu. Mungkin itu cara mengekspresikan ya. Kalau ada mungkin Azaki ngekspresinya lewat kerja biar cepat selesai, lupa. Kalau orang-orang ada tuh yang mungkin belum kerja atau mungkin juga dia lagi merasa sedih berlarut, jadinya upload mungkin kayak gitu. Tapi kembali ke topik tentang perkuliahan ya. Kebetulan kan aku masih kuliah nih. IPK tuh penting nggak buat kerja? Magang atau kerja gitu, IPK penting nggak?
Apa pentingnya cuma di awal doang atau sampai akhir itu penting? Penting. Sampai akhir? Kalau menurutku penting. Karena gini ya, apalagi buat kita yang, karena kan IPK tuh sebenarnya kan bisa mencerminkan seseorang juga kan sebetulnya. Kenapa dia bisa dapat IPK bagus, kenapa dia bisa dapat IPK jelek, pasti ada alasannya semuanya. Nah, masalahnya kalau kita masuk ke dunia kerja, ini maksudnya ke korporat kan. Nah, kalau mau jadi pembisnis apa segala macam mungkin nggak terlalu penting. Tapi saat kita masuk ke dunia kerja, ya itu kan kita butuhkan untuk seleksi administrasi lah, kita bilang kayak gitu. Nah, jadi ya tetap penting. Ini juga sih, itu juga buat modal kita untuk cari pengalaman selama kuliah. Misal kita mau magang misalnya, kan nggak cuma kita doang kan yang pasti bakal daftar magang di perusahaan tersebut gitu loh. Karena kita juga sama-sama nggak ada pengalaman, uh, apalagi yang bakal kita bakal kita pakai untuk bisa untuk bisa lebih ini dari orang lain gitu. Itu menurutku masih penting. Oke, berarti ya pressure nih. Wah, aku harus lebih memperhatikan IPK aku berarti. Ya, tapi itu cuma, kalau aku sih mandangnya itu buat modal aja. Misalnya kalau kita belum punya pengalaman apa gitu, mau magang, ya akhirnya kan kita ngandelin IPK kita dulu kan. Nanti kalau udah magang mah udah punya pengalaman, sebenarnya nggak terlalu penting-penting amat. Kita kan udah punya bargaining lain untuk bisa ditawarin kalau kita wawancara apa segala macam. Betul banget. Oke, berarti karena aku belum punya pengalaman, berarti aku harus memperhatikan IPK aku. Oke, itu reminder buat aku. Jadi kan semuanya juga harus step by step Iya, kan. betul. Kalau kayak misalnya kita nggak punya pengalaman apa-apa, ya step yang paling gampang apa? Ngejar IPK dong. Kalau IPK-nya misalnya udah bisa lolos nih magang, kita udah punya pegangan lain gitu buat wawancara ke HR apa segala macam. Santai berarti. Ya mending pakai pengalaman itu dong daripada IPK-nya dong. Tapi tetap butuh. Nah, tadi jawaban dari Adafa. Kalau dari AA nih, yang lebih ini nggak sih, harusnya lebih merhatiin karena ini beasiswa ada syaratnya nggak? Iya, iya, itu berarti bagus dong berarti IPK-nya ini mah. Ya enggak, ya di atas itu loh, di atas minimum beasiswa itu pastinya. Berapa minimumnya? Minimumnya tuh 2,75 ya. Berarti 28. 276 kali ya. Yang penting enggak 2,3 IPK aku kayak gitu. Oke, 2,3 kayak angka terlarang banget ya kalau IPK. Oke. Di atas, Kita akan ya. masih di atas 3 kok, aman. Oke, tapi patut berbangga kalau di atas 2,3. Patut lah, 2,75 kan standar beasiswa aku aja 275 kayak gitu. Betul sekali. Oke. Berarti kesimpulannya IPK itu penting. Meskipun nanti kita punya pengalaman ya, gitu. Oke. Kalau misalkan ini deh, aku pengen nanya, kalau yang mana nih? Banyak banget nih ternyata pertanyaannya ya. 2 jam kan durasi kita ya? Sebut aja. Wah, sebut aja. Jawab semua. Oh iya, aku mau nanya. Kan IPMK nih. Ya, IPMK dua-duanya kalau Azaki Azaki berapa tahun? Aku 2 tahun, 1 tahun sebagai staf kesenian, terus periode selanjutnya 1 tahun sebagai koordinator Kesenian. Oke, kalau Adafa? 1 tahun jadi staff, 1 tahun sekjen, 1 tahun demis. Berarti saya juga 1 tahun demis. Berarti Saya hitung berarti nih. Hitung aja deh. Berarti 3 tahun tuh demis di itu. nanti tahun keempatnya tamu undangan 4 tahun itu. Seumur hidup kalau itu mah kebetulan. Ika juga ya, Kang? Ika. Ya Ika, tapi bukan pengurus saya. Oke. Kan masalah kan demis kita juga kan tetap ada tupoksinya dong. Ya, mungkin tapi secara organisasi IPMK mungkin secara kepengurusan 2 tahun itu kayaknya. Sama 2 tahun juga. Nah, besar nggak pengaruhnya Besar Buat- banget, buat besar banget. bekerja atau sama-sama nemenin kuliah gitu? Menurutku
Karena kalian dua-duanya tinggal di asrama ya? Iya. Iya. Bikin dong asrama cewek. Ini dia udah kerja, tolong dong berdonasi buat bikin asrama cewek. Tolong yang di Kuningan mungkin nonton ini tuh asrama cewek yang dari mahasiswanya langsung. Karena saya memang mahasiswa kayak gitu kan. Nantilah kita usahakan bersama perjuangan. Kita aja deh. Oh, saya mau lulus juga ya. Gitu. Teman-teman nanti diusahakan. Gimana tadi, berpengaruh gak? Berpengaruh ya. Kebetulan aku kan kuliah di seni nih. Terus ikut IPMK juga karena aku ngerasa kuliah di seni bukan berarti aku gak pengen nyoba yang lain, tapi karena latar belakang aku di akademis, aku milih di kesenian kayak itu. Kenapa? Karena aku ngerasa di kesenian ini, di organisasi ini di IPMK bisa jadi laboratorium aku gitu. Waduh. Kayak aku pelajarin event nih, manajemen event. Aku pengen bikin event lah di IPMK, kan itu juga bisa. Karena kan mahasiswa katanya boleh ya, gak pernah salah gitu, mau ngapain aja. Jadi ya selagi jadi mahasiswa, udah bikin kegiatan kayak gitu. Bolehnya kata siapa? Kata dosen-dosen saya ya kayak gitu. Kalau jadi mahasiswa mah jangan takut lah, coba-coba aja. Jadi ya salah satunya itu gitu. Apa yang aku pelajarin di kuliah, karena kalau nunggu dunia kerja mah masih jauh ya. Jadi aku punya organisasi, ya disitulah aku coba untuk menerapkan apa yang aku pelajari di kuliah tuh di organisasi. Terus sisi lainnya ya selain aku tahu dinamika organisasi, yang tadi kata Adapa juga bener kan, di perusahaan sama di organisasi sebenarnya sama aja ya. Kita punya Nggak beda pola jauh. pola hubungan komunikasi, punya komunikasi antar departemen, sesama departemen, kita rapat bulanan. Ya mirip-mirip aja sebenarnya, cuma ya dari situ kan yang itulah yang Jadi aku punya bekal pelajarin. ya Iya, dari jadi PMK ini. seenggaknya tekanan-tekanan gitu udahlah, udah biasa kayak itu kan. Mau rapat mau ngapain udah kayak biasa mungkin. Dan ketemu orang baru pun, nge-organize orang juga ya, itulah yang aku sebut laboratorium. Organisasi PMK itu jadi laboratoriumku selama berkuliah kayak gitu. Berarti besar ya perannya buat Azaki. Besar banget, selain aku tinggal di asrama juga ya. Sekarang ya masih tinggal di asrama. Oke. Oke. Kayaknya yang ini juga sepertinya terlihat sangat besar juga perannya. Kira-kira boleh dong diceritain, ada Val? Ya sebenarnya lagi-lagi ya aku bilang soal soft skill. Kalau yang paling dirasain ya itu gimana cara manage orang, gimana cara komunikasi, gimana cara komunikasi itu, gimana caranya komunikasi sama orang, cara ngebatasin informasi apa segala macam biar nggak terjadi misinformasi. Karena ya itu yang terjadi di dunia kerja juga itu gitu. Sebenarnya kalau aku lihat-lihat juga permasalahan di dunia kerja, misinformasi segala macam sebenarnya itu yang terjadi di organisasi PMK juga sebetulnya. Jadi jadi benar kata Jaki, jadi punya bekal aja. Jadi ya selain itu juga ini karena kan pengalaman organisasi juga pasti dipertimbangkan ya untuk rekrutmen segala macam. Jadi ya banyak sih benefitnya. Oke. Ada pesan gak buat aku nih yang pengurus bentar sebulan lagi loh aku? Ada pesan gak kira-kira? Misal sebelum Demis mau jadi Demis. Sekarang kan semester 4 ya, berarti masih ada 4 semester lagi gitu. Kalau menurutku ya dimaksimalkan gitu pengalaman organisasinya. Kayak aku kan juga 2 tahun di IPMK, itu juga nyambi komunitas kayak gitu. Terus ya diprioritasin lah, misalkan 2 tahun kita berorganisasi, terus di 1 tahun terakhir kita kuliah pakai untuk mempersiapkan ke dunia karir kayak gitu. Mungkin organisasi penting, mempersiapkan karir penting, tapi kalau bisa dua-duanya kenapa enggak kayak itu. Misalkan organisasi dulu nih, Amila kan mungkin nambah kan gitu, terus nambah periode, abis itu barulah meniti karir kayak gitu, mempersiapkan karir kayak gitu. Tapi jangan sampai terlalu lama seru di organisasi juga ya, karena jangan hidup untuk organisasi gitu.
karena Karena ke Jogja buat kuliah, buat iya dunia kerja buat gitu ya. bukan buat jadi Mati di organisasi. mati di organisasi, jadi secukupnya aja, semuanya punya porsinya masing-masing kayak gitu. Oke, kalau dari Adafa, Ya bener sih. Eh, Gimana ya? Aku bilangnya di Jogja ya khususnya. Itu kan sebenarnya banyak banget potensi yang bisa bisa digali gitu. Jadi jangan ya kita jauh-jauh dari Kuningan ke sini ya harus bisa manfaatin potensi itulah. Banyakin pengalaman, mau itu magang, organisasi, komunitas apapun itu wajib sih kalau menurut aku ya. Karena itu tadi. Tapi ya benar kata Jaki harus eh punya target juga. Misalnya sekarang tahun pertama jadi staff gitu harus berani, mungkin tahun depan atau segala macam mau di organisasi yang sama atau bukan, coba jabatan-jabatan yang lebih bisa apa ya, ya istilahnya bisa ngembangin diri kamu juga gitu. Karena ya jujur ini aku kerasa banget soalnya, Em, aku kan pengurus tuh dari staff langsung ke sekjen ya. Aku nggak pernah pegang jadi koordinator. Jadi ngerasa walaupun sekjen juga sebenarnya posisinya lumayan tinggi juga kan. Tapi entah kenapa aku ngerasa ada yang bolong aja gitu. Aku belum pernah bener-bener jadi apa ya, pemegang keputusan terakhir gitu. Nah, itu juga sebenarnya kalau dibilang kalau bisa ngulang, Jadi ketua gitu ya. sebenarnya pengen banget jadi gitu. oh, harusnya kemarin. Iya, tapi itu bener loh. Bener karena sekarang di dunia kerja jadinya ngerasain apa-apa tuh harus apa ya? Ya kayak kayak ada yang kurang aja gitu. Kayak harus ada yang ditanyain dulu ke ke senior, atasan apa segala macam. Karena mungkin mindset kepemimpinannya belum terbentuk banget gitu. Kayak masih setengah gitu ya, ada Ya, yang masih bolong tadi. setengah-setengah gitu. Berarti ini nih yang sama kayak pertanyaan aku sebelum nanti pertanyaan terakhir ya. Pengen nanya, kalau bisa mengulang masa kuliah, apa yang pengen kalian lebih persiapkan sebelum akhirnya sekarang ada di masa-masa kayak gini nih? Yang udah Coba tadi kan berarti tinggal ngelanjutin nih. Ah, yang kayak kalau kenapa nggak dari awal gue kayak gini, aku aing atau orang deh. Kenapa kunaon ti awal orang tuh kieu gitu misal. Itu sih yang tadi. Jadi ketua. Ya walaupun gak di IPMK ya, maksudnya at least jadi koordinator atau apa yang benar-benar punya punya apa ya, yang karena aku belum pernah pegang itu. Karena sekjen pun walaupun sekjen posisinya tinggi kan sebenarnya aku juga pemegang keputusannya tetap di ketua kan. Nah, jadi aku sebenarnya itu sih kalau kalau aku ya. Karena itu benar-benar kerasa banget sekarang sih. Harusnya jadi ketua IKA gak sih kemarin? Kan biar jadi ketua ya. Next kan masih bisa. Oh, next masih bisa, kita tunggu ya kabarnya. Proudly present gitu. Ada. Tim sukses saya. Ya, aku juga. Oke. Keren sekali ya sih, bener. Karena ngambil keputusan itu sesuatu hal yang harus dipelajari juga ya, harus belajar. Iya betul. Kalau dari Azaki, Kalau aku mungkin aku pengen, kalau bisa ngulang aku pengen lebih berani buat explore diri aku aja. Mungkin bener juga kayak kata Dapa gitu. Jadi kalau Dapa mungkin ke organisasi pengen jadi ketua, mungkin aku ada di beberapa fase karena aku kadang juga ikut event kayak gitu kan, pameran atau sebagainya. Mungkin pernah ada momen aku bisa jadi project manager atau ketua pelaksana, tapi karena aku ragu tuh aku gak ngambil kesempatan itu. Tapi kalau aku mikir gitu ke belakang, seandainya aku berani pas waktu itu, mungkin pengalamanku tuh gak cuma segini aja. Mungkin dengan aku ngambil kesempatan itu, aku bisa punya kesempatan yang lebih luas lagi kayak gitu kan ya. Punya skill set lebih banyak lagi. Ya mungkin ya itulah, mungkin karena teman-teman aku di isi tuh mereka juga dari semester 2 semester 3 tuh udah banyak ikut kegiatan, ikut pameran, ada yang sampai ke luar kota atau bahkan internasional kayak itu. Mungkin
Itulah yang aku seselin, aku gak bisa kayak mereka. Tapi dengan aku sekarang mungkin Mereka pakai H ya. mereka mungkin tapi terobati lah. Untungnya terbagi dengan magang kemarin, eh, dapat kesempatan MSIB, terus sekarang MSIB juga keren-keren banget sih ini. Dua-duanya berarti MSIB ini. ya magang, aku magangnya. Keren banget sih. Jadi itulah yang mungkin yang ngobatin dari awalnya aku insecure, teman-temanku udah pada keren gitu megang proyekan, aku cuma kuliah organisasi, tapi dengan magang ya aku ngerasa ada kesempatan baru lah, ada peluang. Oke, peluang baru. Oke, dan dimanfaatkan dengan baik juga. Oke, tinggal lulusnya aja berarti ya. Insya Allah ya. Doain aja. Doain. Oke. Mungkin pas tayang udah lulus juga aku ya. Amin. Nanti berarti ditayanginnya sambil ini kayak Tayangkan setelah saya lulus ya. requestnya nanti kita sampaikan ke koor kita ya. Terus nih yang terakhir deh, kalau bisa nih mau menyampaikan pesan gak buat teman-teman mahasiswa Jogja atau adik tingkat yang mau kuliah di Jogja, misal nanti maba nih kan, sekarang kebetulan ya lagi musim maba-maba nih. Nah, Angkatan berapa ya sekarang? 25 dong. Oh, 23. Udah ada dua. Kang, angkatan berapa Kang? Udah sampai lupa loh saking udah lamanya kayaknya. Tinggal berarti ini kita sebenarnya tinggal nunggu, kalau kalau aku tinggal nunggu kabar A lulus. Kalau ini berarti tinggal nunggu kabar nikahnya. Nah, betul banget. Betul banget. Itu lebih pressure gak sih kayaknya? no comment. Balik lagi, pesan yang pengen disampaikan buat teman-teman mahasiswa Jogja kayak aku nih yang udah kuliah atau maba-maba nanti, apa yang paling pengen kalian sampein buat masa depan atau pilihan karir? Coba. Ini kayak kata-kata khas untuk enggak promosi Om Jok ya. Kenapa harus kuliah ke Jogja kan? Kayak gitu. Ya mungkin aku ngerasa beruntung banget kuliah di Jogja kayak gitu dibanding aku ngerasain kuliah kota lain. Cuma karena kemarin juga aku sempet magang di Semarang tuh yang pas MSIB, kerasa banget gitu bedanya. Mungkin di Jogja tuh lebih spesial khususnya untuk anak-anak seni gitu. Karena lingkungan untuk anak seni tuh lingkungannya mendukung banget. Kalau punya keinginan kuliah seni ya harus di Jogja menurutku ya, dibanding kota lain. Selain itu juga apa ya, Jogja tuh emang kayak nyuruh banget buat kuliah gitu. Kita perpustakaan ada di mana-mana, terus ke coffee shop. Pelajar juga. Coffee shop. Iya, di tempat kopi. Kopi mana? shop. Iya, di tempat kopi aja kita bisa nemuin orang laptopan kayak gitu. Semua orang ngerjain tugas dimanapun. Ya mungkin menurutku ya kalau mau kuliah di Jogja tuh lebih Promosi Lebih- IPMK. lebih enak aja gitu, lebih Ini jiwa promosinya nih bagus. nanti mau promosi brand juga ya. Boleh. Boleh tapi dipotong aja gimana. Nanti pas promosi brand tolong dipotong aja ini mah. Oke, berarti pesannya kuliahlah di Jogja gitu. Ya kuliah, kalau ya kuliah kayak yang tadi kita obrolin kan soal ketemu apa aja, bisa kayak gimana aja di kuliah. Ya akhirnya ya kuliahnya Jogja aja gitu biar seru kayak. Intinya ya itu. Oke, kalau ada Pak pesan buat yang mahasiswa atau yang maba-maba nanti. Buat yang di Kuningan kebetulan nih, barangkali juga mau pesan buat yang di Kuningan. Buat mahasiswa dulu aja kali ya. Kalau buat mahasiswa di Jogja khususnya ini apa? Anak IPMK lah. Maksudnya balik lagi sih sebenarnya. Jangan sia-siain potensi kita di Jogja gitu. Perbanyak pengalaman. Terus juga karena udah dijelasin lah tadi apa benefitnya apa aja segala macam. Kalau mungkin buat mahasiswa tingkat akhir gitu, yang lagi sibuk skripsi apa segala macam atau yang masih bingung nanti setelah lulus gimana, pesannya ini aja sih. Skripsi itu cuma langkah aja sebenarnya. Skripsi itu cuma langkah kamu ke depannya gitu. Tapi kan sebelum ngelangkah kamu harus tahu dulu nih mau ngelangkah kemana. Nah, jadi kalau pesan dari aku kalian harus tahu dulu kalian mau ngelangkah kemana, baru coba kalian cobalah
bikin kalian tuh lulus di waktu yang tepat gitu aja kalau dari aku. Oke, berarti pesannya untuk mahasiswa aja. Aku mau nambahin boleh ya? Closing statement ini tunjukkan betapa keren ya kalian. Bentar doang nih buat mahasiswa, karena tadi aku ngomongnya kayak promosi ya. Ini mungkin aku rasa buat teman-teman yang masih semester 4 atau teman-teman saya yang di asrama gitu, jangan ada di zona nyaman terus lah gitu. Karena waktu kita di Jogja kan terbatas. Maksimalkan kita coba banyak, kita harus nyoba banyak hal yang positif ya tentunya. Jangan cuma main ML di asrama, tidur kayak gitu. Cobalah mumpung kita kuliah, coba banyak hal, karena itu yang akan ngebuka jalan kita, itu yang akan kita ingat kayak gitu. Itu yang akan membangun ekspektasi kita ke depan. Ekspektasi banget ini mah. Biar nanti kalau nggak dibangun kan nanti takut nggak sesuai ya. Ya betul. Kan itu closing statement. Mau ada kata-kata hari ini nggak? Moto hidup boleh nggak moto hidup? Tadi kan yang Oh, kumon, lo yang kumon. kumon. Oke, kalau ada moto hidupnya apa selama ini? Kan berarti tadi kan harus tahu langkah ya. Berarti mengikuti arus itu udah nggak berlaku dong. Ya, jangan. Ya. Berarti moto hidupnya kira-kira sekarang apa? Apa ya? Aduh, bingung juga ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, ngikuti arus. Intinya lakuin apa yang kamu bisa lakuin hari ini, gitu aja. Itu lagu Lomba Sihir. Betul. Itu lagu Lomba Sihir. Apa sih? Saya gak bisa nyanyi yang lakukan apa yang. Lakukan apa yang kau mau. Nah itu dari sana ya. Cuma saya kumon, dia lomba sihir aja. Oke, ini ada perbedaan ya. Yang satu lomba sihir, yang satu kumon. Oke. Baik, jadi mungkin episode dinamika yang kedua dan yang terakhir di kabinet Arkana Tiasena ini berakhir dengan sangat keren ya teman-teman. Jujur aku salut banget dengan Azaki dan Adafa. Aku kan gak pernah ngobrol lebih banyak sama kalian berdua. Jadi aku sangat amazed dan mengapresiasi dengan sangat banyak pula. Terima kasih atas kehadirannya ada di sini. Pembelajaran yang ada di sini juga yang tadi disampaikan untuk aku dan untuk teman-teman semuanya itu sangat berharga, menambah wawasan dan akan bermanfaat buat aku dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih juga untuk tidak ngekip sendiri ya. Ternyata nih, ini berarti berbagi ilmunya amal jariah tahu. Iya makanya Amin. kalau ke asrama ngobrol-ngobrol gitu kan. Maksudnya aku nggak pernah ngobrol maksudnya gitu. Oke, jadi terima kasih banyak. Aku terima kasih 1000, enggak deh, 1.000.000. Pokoknya yang jelas lebih dari 2,3 lah terima kasihnya. Jangan banyak-banyak, susah ngebalikinnya. Kan udah tadi pakai ilmu. Ya, oke. Jadi mungkin teman-teman nanti bakal balik lagi di tahun depan kita kayaknya kalau kabinet selanjutnya melanjutkan dinamika ini, diskusi dan pertanyaan dari PMK. Jadi ini juga sekaligus penutup dari kita media dan komunikasi proker terakhir juga. Mungkin aku apresiasi sangat banyak juga untuk media dan komunikasinya IPMK. Tepuk tangan dong, keren banget nih. Ini inovasi baru nih, mesin cuma 2 tapi kita merasa sangat keren juga. Terima kasih untuk narasumber yang sangat hebat-hebat. Di pertama ada Adil dan Tehrani, sekarang juga ada Adafa dan Azaki yang gak kalah keren juga. Nah, terima kasih banyak sudah melengkapi kita di media dan komunikasi. Kemudian untuk koor kami, untuk teman-teman kami juga di media dan komunikasi, terima kasih banyak. Ini penutup dari kita. Semoga teman-teman suka dinamika, diskusi dan pertanyaan dari PMK. Bye-bye, dulur Kanatia. Terima kasih banyak.